Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Ya, saya sangat senang sekali bisa ada di sini dan dikasih kesempatan untuk mempresentasikan riset saya selama 3 tahun terakhir ini. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Okta dan teman-teman dan tim sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalan dulu, nama saya Darius Antoni. Saya adalah dosen di Universitas Bina Dharma Palembang. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Okta tadi, saya adalah Ketua Aptikom di wilayah Sumatera Selatan. Ya, kita mulai dengan judul Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya pilih e-government sebagai topik ataupun topik interest saya di 3 tahun terakhir ini. Memang ada pro dan kontra dengan riset topik tentang e-government saat ini. Kebanyakan teman-teman bilang ataupun e-government sudah matang dibikin konsep di luar sana. Tapi yang saya lihat adalah memang masih banyak gap ataupun kekurangan atau kesenjangan antara yang ada di masyarakat saat ini. Nah, dalam penelitian ini saya membaginya dalam beberapa tahapan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang penelitian itu memang harus dimulai dari bawah sampai ke implementasi. Yang pertama saya lakukan adalah mungkin yaitu mengidentifikasi dulu jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada di seluruh dunia. Ya, faktor apa sih yang bisa kita pakai untuk implementasi e-government di Indonesia ini bisa sukses, bisa berjalan dengan baik dan lancar tadi. Kedua, mungkin kita melakukan sudah mendapatkan faktornya, literatur review, kita akan menganalisis menggunakan mungkin pendekatan yang pertama kali adalah pendekatan menggunakan SPSS dan AMOS mungkin Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita mendapatkan hasil yang akurat dan tervalidasi tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pengembangan suatu konsep Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan salah satunya konsepnya adalah RTW e-government konsep. Itu merupakan salah satu hasil penelitian saya. Nah, selanjutnya saya juga telah mengidentifikasi jadi channel-channel yang bisa dijalankan atau bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota dan kabupaten. Nah, selanjutnya saya juga mencoba menggunakan salah satu yang sedang berjalan saat ini adalah teknologi blockchain untuk sebagai emerging teknologi dari penerapan e-government tadi. Nah, terakhirnya diharapkan kita dapat mengimplementasikan dengan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, memang pelayanan latar belakang saya itu mengapa kita melakukan penelitian ini, memang kita sudah bisa merasakan bahwa pelayanan e-government pada masyarakat itu kurang maksimal. Ya, masih banyak faktor lah yang mempengaruhi bagaimana penggunaan e-government itu tidak sampai ke masyarakat tadi. Dan juga ada hubungan ada kesenjangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tadi. Dan juga selanjutnya adalah IT infrastruktur sebagai media hubnya, ada gap yang sangat besar antara masyarakat dan
dan pemerintah. Nanti kita lihat di hasil survei BPS. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu latar belakang atau alasan saya kenapa saya memilih judul e-government ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dilihat dari indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2017, ini yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Misalnya persentase rumah tangga yang menggunakan komputer itu dari skala 0 sampai 10 itu rata-rata cuma 2 nilainya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya persentase rumah tangga yang memiliki akses internet itu nilainya 3. Dan nilainya 6 Bapak Ibu sekalian. Persentase penduduk yang menggunakan internet yaitu balik lagi ke 4. Nah, inilah yang ada di yang saat ini di dalam masyarakat kita tadi. Sedangkan pemerintah selalu menggaungkan ataupun melaunching misalnya smart city, e-government, e-service dan lain-lain. Tapi pada dasarnya adalah pada dasarnya kita masyarakat yang paling bawah itu tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti program-program atau aktivitas si pemerintah kota maupun kabupaten tadi. Nah, ini adalah persentase juga Bapak Ibu sekalian, indeks pembangunan teknologi tadi setiap di provinsi di Indonesia, bahwa di tahun 2016 indeks kita itu 4,34, itu di tahun 2016 dengan skala 0 sampai 10 Bapak Ibu sekalian. Terus di tahun 2017 itu 0 sampai itu naik jadi 4,99, hampir mendekati 5. Itu untuk indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Nah, sedangkan di di kabupaten itu yang paling di kota-kota besar di Jawa Barat atau di Jawa, di Pulau Jawa itu memang telah memiliki kemampuan yang sangat tinggi, khususnya di DKI Jakarta, Jogja dan di Sumatera, Jawa Barat dan lain-lain. Dia mereka sudah memiliki indeks pembangunan teknologi informasi sudah sangat baik di Jawa sana. Nah, tapi di beberapa pulau, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, itu bisa kita bisa lihat juga Bapak Ibu sekalian, yang di Sumatera Selatan itu di posisi 3,8 Bapak Ibu, 3,8 dengan skala 0 sampai 10 tadi pada tahun 2016. Pada tahun 2017 naik menjadi 4,40 indeks pembangunan teknologi informasi di Sumatera Selatan. Nah, jadi setelah mendapatkan informasi tentang ada kesenjangan antara infrastruktur, kemampuan dari masyarakat dan juga kemampuan dari pemerintah kota dan kabupaten khususnya di Sumatera Selatan, saya mencoba melakukan yang pertama kali saya baca adalah tentang literatur review ataupun tinjauan pustaka ataupun riset terdahulu yang sudah pernah dilakukan di seluruh dunia, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Didapatlah tentang ada beberapa poin, yaitu termasuk tentang keterbukaan, tentang organisasi, ekonomi dan lain-lain tadi Bapak Ibu. Dan juga tentang culture, design, leadership, ya kan, kemauan politik atau political will, IT human resource dan lain-lain, itu sebagai faktor dari yang saya baca di banyak jurnal tadi. Setelah saya rangkum, saya dapatlah faktor-faktor sukses tadi di dunia maupun di Indonesia tadi. Nah, jadi untuk melakukan literatur review seperti ini Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan teknik semantic review Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengidentifikasi
atau juga mengevaluasi semua jurnal yang ada saat ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang bahagia. Nah, setelah itu saya mengajak berinisiatif untuk melakukan penelitian, terus mengidentifikasi semua. Setelah melakukan mengidentifikasi sukses faktor tadi, kita juga telah langsung survei ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, melakukan survei sehingga didapatlah dua variabel atau dua faktor yang sangat dominan, yaitu masalah trust dan masalah kepercayaan di dalam masyarakat tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita survei ke lapangan, ini yang sangat memprihatinkan di lapangan, memang bahwa di sini jangankan untuk mengakses memiliki data atau memiliki infrastruktur seperti handphone, komputer ataupun internet, ya bisa dikatakan selain yang data dari BPS tadi sekitar 3,8 indeksnya tadi, saya survei di beberapa kelurahan di Kota Palembang itu menunjukkan bahwa apalagi di daerah kumuh itu hampir 80% masyarakatnya tidak memiliki infrastruktur tersebut. Nah, tapi di dalam penelitian saya tahap kedua ini, saya cuma mengidentifikasi tentang bagaimana menemukan faktor apa sih yang menjadi faktor kunci dalam penelitian ini, yaitu adalah salah satu adalah faktor kepercayaan tadi, Bapak Ibu. Kepercayaan masyarakat, bagaimana membangkitkan kepercayaan masyarakat tadi, terutama yang tidak mampu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Nah, di sini saya melakukan survei bersama teman-teman mahasiswa ke 10 kelurahan, Bapak Ibu sekalian, dan terpecah menjadi beberapa rukun tetangga ya di daerah pinggiran di Kota Palembang, dan saya menggunakan teknik pengolahan data itu. Saya menganalisisnya dengan SPSS dan juga software AMOS tadi, sehingga mendapatkan suatu faktor e-government tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini saya setelah data tadi diproses, setelah data tadi diolah dan dianalisis, jadi e-government tadi didapatlah dua kata kunci, transparansi sama trust tadi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam transparansi itu terdapat responsiveness, communication, interaction, dan feedback. Itu yang faktor yang paling penting dalam pelayanan untuk masyarakat menengah ke bawah tadi. Dan trust tadi bagaimana bisa menimbulkan e-government tadi dibangun dapat empower atau empower itu adalah ya memiliki capability untuk masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan government tadi, yaitu dengan information quality, akurasi, security, dan karakteristik. Nah, memang di dalam karakteristik ini itu adalah salah satu faktor yang sangat dominan, Bapak Ibu sekalian, dari segi budaya, mungkin kepercayaan juga di lingkungan masyarakat tadi. Nanti ada next keduanya, di penelitian keduanya, Bapak Ibu. Setelah didapatkan faktor tadi ada trust sama transparansi, Bapak Ibu sekalian, adapun penelitian yang ketiga yang saya lakukan adalah tentang saya melihat pada saat saya survei ke lapangan, turun ke lapangan di masyarakat, saya melihat, saya bertanya kepada masyarakat,
secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, saya bertanya begini, Bapak Ibu kalau mau berhubungan atau berinteraksi atau melakukan urusan dengan pemerintah lokal, ya kan, itu Bapak Ibu pergi langsung ke kantor camat atau kantor lurah atau menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini kecenderungan orang yang menengah ke bawah tadi, ya bukan menengah ke bawah aja, mungkin menengah ke atas juga Bapak Ibu sekalian, itu selalu mereka menggunakan pihak ketiga, yang artinya itu adalah ketua RT Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketahui Bapak Ibu sekalian, untuk perekonomian yang menengah ke bawah, mereka kalau tidak bekerja pada hari tersebut, otomatis mereka tidak makan. Jadi dia melakukan ke pihak ketiga atau menggunakan jasa Pak RT untuk berhubungan dengan kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan untuk dalam proses pembuatan, misalnya pembuatan KTP dan lain-lain. Karena selain tadi karena kesibukan mereka bekerja, karena tadi memang sektor informal, artinya informal tadi kalau mereka tidak melakukan pekerjaan atau sebagai buruh ataupun pekerja bangunan, mereka tidak akan mendapatkan uang. Sedangkan juga mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sistem ataupun birokrasi yang ada di kecamatan maupun di kelurahan. Nah, jadi mereka mendisposisikan dalam tanda petik kepada ketua RT untuk membantu mereka dalam melakukan setiap aktivitas tadi. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian, kenapa memang saya membangun suatu konsep ataupun model elektronik e-government rukun tetangga ini. Memang di kalangan kita, memang ketua RT itu merupakan suatu tokoh masyarakat yang dipercaya, yang dipilih langsung oleh masyarakat, mungkin yang paling demokratis, ya kan. Jadi memang dilihat dari pengalaman dan ketangkasan dari ketua RT tadi. Jadi memang ketua RT itu dipilih memang untuk dipilih secara demokratis di setiap mungkin kampung-kampung ataupun di desa-desa ataupun di daerah-daerah lainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi memang ketua RT memiliki trust atau kepercayaan yang sangat dominan kepada yang memiliki atau dipercayakan oleh masyarakat sekitar untuk membantu mereka dalam semua urusan. Kita sudah lihat, kita bisa melihat diri kita atau mengukur diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang misalnya ada kasus, misalnya kucing hilang, misalnya mau bikin KTP pasti ke Pak RT. Mau misalnya ada perkelahian pasti menghubungi Pak RT. Mau bikin KK pasti ke Pak RT. Anak hilang pasti ke Pak RT. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Kantor kelurahan dan kantor kecamatan itu, mereka juga sangat ketergantungan yang besar pada rukun tetangga maupun rukun warga yang ada di lingkungan mereka. Saya juga sudah melakukan interview juga ke salah satu pejabat juga, pejabat tentang kelurahan ataupun kecamatan, karena memang mereka masih mengandalkan data-data dari ketua RT tersebut. Nah, jadi saya melihat ada hubungan yang sangat erat Bapak Ibu sekalian antara pemerintah termasuk kelurahan, kecamatan dan juga masyarakat tadi. Ketemunya itu di Pak RT tadi. Nah,
Selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengidentifikasi juga kegiatan-kegiatan dari kementerian, dinas-dinas terkait atau OPD terkait juga itu selalu mengandalkan rukun tetangga, misalnya posyandu, misalnya kalau ada musibah, banjir, kebakaran dan tanah longsor, itu semuanya apa namanya itu yang dihubungi pertama itu yaitu adalah ketua RT-nya. Nah, di sini saya melihat bahwa peranan yang sangat penting, ya, sangat penting di Indonesia ini, peranan sangat penting bagi ketua RT itu dalam menjalankan e-government ataupun pemerintahan di Indonesia. Karena memang secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, ketua RT itu tidak bukan bagian dari PNS ataupun pegawai negeri di kota maupun di kabupaten, tapi mereka adalah sifatnya volunteer, sukarelawan yang dipilih oleh masyarakat tadi untuk melakukan mengidentifikasi layanan-layanan IT yang ada di RT, di rukun tetangga. Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan pendekatan ataupun mengadopsi model Jansen pada tahun 2008, ya kan. Itu saya di situ dia menggunakan ada 8 variabel atau 8 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi layanan-layanan apa yang ada di dalam masyarakat tadi. Nah, setelah saya lakukan, didapatlah ada 7 layanan yang ada yang bisa kita identifikasi Bapak Ibu di dalam elektronik e-government rukun tetangga ini tadi. Yang pertama itu adalah mungkin di dalam e-government konsep ini terdapat adalah content provider Bapak Ibu sekalian, yang berfungsi sebagai misalnya memberikan informasi-informasi satu arah kepada masyarakat tadi. Yang kedua mungkin direct to citizen, atau juga mungkin pengaduan masyarakat, pelayanan pembuatan pengantar KTP, pelayanan pembuatan surat kesehatan dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Ini memang tidaklah mudah untuk mengidentifikasi semua layanan-layanan ini tadi. Memang secara tidak langsung kadang-kadang ada job desk yang lain yang dilimpahkan ataupun yang diminta oleh pemerintah kota ataupun dinas kepada ketua RT tadi. Yang ketiga misalnya value net integration Bapak Ibu sekalian, yaitu misalnya sebagai koordinasi melakukan integrasi layanan-layanan yang sudah ada yang ada di kota dan di kabupaten. Nah, selanjutnya ada full service provider, terus 5 adalah infrastruktur service provider dan collaboration dan virtual communities Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat di dalam teorinya si Jansen 2008 ini, beliau sudah merangkum semua kebutuhan yang ada di kebutuhan masyarakat tadi. Di sini kita lihat sudah misalnya virtual communities misalnya. Secara tidak langsung kita akan ketua RT itu ya di dalam kehidupan bermasyarakat kita juga pasti saat ini sudah memiliki virtual community, misalnya arisan, pengajian dan lain-lain. Itu merupakan salah satu jenis layanan yang di tingkat RT sebagai sarana koordinasi tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya mulai dari bawah sekali. Misalnya konsep e-government kolaborasi, yaitu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, kritik dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tadi. Nah, ini di sini bisa kita lakukan misalnya dalam pembuatan kerja bakti ataupun dalam menghadapi masalah-masalah isu-isu yang ada di tingkat RT tadi Bapak Ibu sekalian. Dan yang kelima adalah infrastructure service provider, misalnya pembuatan titik-titik layanan, karena memang di
karena ini layanan adalah untuk menengah ke bawah Bapak Ibu sekalian, otomatis si masyarakat tadi tidak memiliki kemampuan untuk membeli infrastruktur seperti kuota internet, mungkin juga laptop dan pun handphone. Nah, kita sebagai saya di sini membuat menyimpulkan bahwa pemerintah wajib juga menyediakan misalnya kioska ataupun internet untuk masyarakat tadi. Nah, ini sudah kami sedang kami kerjakan juga, bikin bagaimana membangun misalnya public service point untuk masyarakat tadi. Dan yang keempat adalah ketentuan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi langsung, layanan informasi ataupun penyedia layanan keamanan ataupun misalnya pos kamling dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Ya, next Pak. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi semua layanan-layanan tadi Bapak Ibu sekalian di tingkat RT tadi, nah selanjutnya adalah penelitian yang saya keempat, yaitu adalah mengidentifikasi e-government channel Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mendapat untuk sementara saya dapat 3 channel yang bisa dilakukan. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Memang pada saat ini e-government itu memang pada saat e-government itu merupakan salah satu produk yang berbasiskan internet, ya kan? Nah, di sini saya mengclustering atau mengelompokkan masyarakat bukan berdasarkan kemampuan finansial, tapi juga berdasarkan jenis pekerjaan mereka, misalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya dapat 3, yaitu berbasis mobile, yang berbasis web, dan berbasis kioska. Walaupun isinya juga bisa kita beda-bedakan Bapak Ibu sekalian. Misalnya untuk berbasis mobile ini mungkin dilakukan untuk menjangkau masyarakat menengah ke atas tadi. Menengah ke atas saat ini Bapak Ibu mungkin golongan pengusaha yang yang sibuk dan yang selalu mobile, yang akses mobilitasnya tinggi. Nah, itu dilakukan dengan dengan menggunakan channel yang berbasis mobile tadi. Nah, yang kedua ini berbasis website. Nah, biasanya untuk yang berbasis website ini juga saya channel ini saya bikin untuk teman-teman ataupun masyarakat yang yang memiliki akses atau memiliki infrastruktur baik di rumah maupun di tempat mereka bekerja. Jadi mereka sangat nyaman jika mereka menggunakan website ataupun sistem informasi yang bisa diakses melalui laptop dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah tentang kioska Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini memang untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi memang saya rancang misalnya konsep ini tentang bagaimana kita melihat Bapak Ibu atau menyediakan infrastruktur untuk masyarakat menengah ke bawah tadi. Seperti yang saya identifikasi pada awal penelitian saya, memang kebanyakan masyarakat itu tidak memiliki ataupun berdasarkan indeks pembangunan TIK tadi itu 3,88 ataupun 4,40 di Sumatera Selatan. Kalau di nasional itu 4,499, itu belum termasuk dari skala 0 sampai 10 tadi. Nah, kita masih perlu juga menyediakan infrastruktur seperti kioska yang memiliki langsung aksesibilitas ke pemerintah lokal, baik itu pemerintah daerah, kota dan kabupaten Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengidentifikasi juga apa sih yang bisa layanan apa yang bisa kita masukkan ke dalam kioska ini. Otomatis layanan kioska misalnya
informasi untuk terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau kita turun ke bawah, kita akan menemukan betapa susahnya masyarakat menengah ke bawah itu mendapatkan informasi tentang misalnya bidik misi atau juga beasiswa, terus sekolah mana saja yang bisa mereka yang bisa menerima anak mereka ataupun tetangga mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bagi kita mungkin bagi kita adalah informasi-informasi tersebut bisa sangat kita cepat dapatkan karena memang kita memiliki akses baik itu dari segi dari keluarga, dari teman dan kerabat, dan juga kita memiliki akses ke internet yang informasi sangat cepat kita dapatkan untuk kita butuhkan tadi. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah, Bapak Ibu, terus terang memang informasi-informasi sekecil itu mereka sangat butuhkan. Ya, jadi memang mungkin yang saya sarankan ini adalah tentang bagaimana Kioska itu bekerja untuk membantu interaksi masyarakat menengah ke bawah dan pemerintah kota dan kabupaten. Ini adalah tahapan yang saya lakukan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, emerging teknologi di dalam e-government. Terus juga saya akan melakukan misalnya konsep e-government low cost untuk kita tidak menutup kemungkinan juga, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa kabupaten di Indonesia maupun di Sumatera Selatan ini belum maksimal. Kebanyakan kota-kota ataupun kabupaten yang memiliki dana ataupun cost yang sangat minim untuk melakukan pengembangan e-government tadi. Dan di sini saya membuat atau membangun suatu konsep dan model bagaimana e-government yang murah ataupun low cost atau low budget seperti yang bisa diimplementasikan di kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten yang memiliki dana minim di APBD mereka masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah e-government service point. Ya, ini yang saya juga ini konsepnya pendekatannya adalah dengan network, komputer network, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa menempatkan layanan-layanan e-government tadi atau kioska tadi, Bapak Ibu. Kalau tadi kioska itu titiknya cuma misalnya di rumah Pak RT ataupun Pak RW, tapi ini juga public service point dalam arti kita membangun network, bekerja sama dengan misalnya misalnya minimarket Alfamart, Indomaret 212 dan lain-lain untuk memberikan layanan, Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat tadi. Jadi konsepnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dulu kita melakukan pembayaran listrik ataupun PDAM itu sudah dulu saya ingat betul bayarnya langsung ke kantor PLN. Tapi sehingga dengan perjalanan waktu pelayanan pembayaran tadi sudah didisposisikan ataupun sudah bisa dilakukan di mana saja, baik itu berbasis mobile maupun juga di minimarket yang ada di kota dan kabupaten. Nah, saya juga bisa juga melakukan membangun suatu e-government nextnya, insya Allah, Bapak Ibu. Ini saya melakukan pendekatan secara administrasi Islam misalnya, ya, karena saya beranggapan bahwa karena negara Indonesia adalah mayoritasnya Muslim, mungkin bisa kita gunakan salah satunya pendekatan agama untuk membangun suatu konsep dan model e-government tadi. Ini kenapa ini kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Ini saya tampilkan generasi yang ada di Indonesia di saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga
pada saat melakukan interview dan survei ke lapangan, ya kan, kebanyakan yang saya survei itu kalau adalah apa namanya itu orang 45 tahun ke atas, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga 40 tahun ke atas, yang memang sudah apa nama itu sudah gaptek teknologi, gagap teknologi. Di sini saya berharap besar dengan generasi X, generasi Z atau generasi Alpha yang sudah terbiasa melakukan sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi yang secara tidak langsung mungkin dapat mempush pemerintah lokal, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tadi. Saya dapat membayangkan Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya pribadi ketika anak saya mau membuat KTP, mereka selalu membayangkan dengan kepraktisan mereka dengan menggunakan gadget, dengan membandingkan dengan pelayanan yang ada di pemerintah saat ini yang serba manual tadi, yang dari mungkin ada 5 titik yang wajib mereka kunjungi dalam pembuatan ataupun mendapatkan layanan tadi. Jadi pertanyaan anak saya itu langsung bertanya kepada saya, ya kok nggak bisa dibikin praktis di dalam pembangunan atau pemberian layanan tadi. Yaitu prinsip anak milenial, ya generasi Z dan generasi Alpha. Kalau generasi Alpha ini sekarang umurnya 9 tahun Bapak Ibu sekalian, yang sudah lahir dengan langsung pegang handphone, langsung menggunakan aplikasi yang praktis. Nah, kemungkinan mungkin 10 tahun ke depan, generasi Z dan generasi Alpha ini sudah masuk ke dalam pemerintahan, sudah sebagai dominan di dalam masyarakat. Ya, saya harapkan mereka dapat mempush atau memaksa dalam tanda kutip pemerintah menggunakan atau mengimplementasikan e-government tadi. Otomatis memang Bapak Ibu sekalian, generasi Z dan generasi Alpha memiliki kapasitas yang sangat baik dalam penggunaan teknologi informasi tadi. Ya, itu dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yang demikianlah dulu presentasi yang bisa saya tampilkan pada pagi ini.